Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai infrastruktur teknologi informasi dan teknologi baru. Perkenalkan, nama saya Dewi Kotrul Bardiah. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa. Perkenalkan, nama saya Ruli Sandrian. Penjelasan pertama akan dibahas oleh Dwi Anissa. Infrastruktur teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci infrastruktur teknologi informasi, meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Layanan ini juga dapat dijabarkan dengan yang pertama, layanan manajemen fasilitas publik, yang kedua layanan pengaturan data yang menyimpan, mengelola, menyediakan kemampuan untuk menganalisis data, yang ketiga layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang terakhir, platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten yang meliputi mainframe besar, komputer dan laptop, personal digital assistant ataupun PDA ataupun PDA, serta internet. Dapat dijelaskan dalam contoh yang pertama. Layanan peranti lunak aplikasi yang menyediakan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Kemudian kedua, manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Yang ketiga, layanan manajemen teknologi informasi yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan teknologi informasi, mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, dan menyediakan program layanan proyek. Yang keempat, layanan pendidikan teknologi informasi yang menyediakan sistem pelatihan untuk karyawan dan melatih manajer dalam merencanakan dan mengelola investasi teknologi informasi. Yang kelima, layanan standar teknologi informasi yang memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnisnya. Kemudian yang terakhir, layanan pelatihan dan pengembangan teknologi informasi yang menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek teknologi informasi yang berpotensi. Evolusi infrastruktur teknologi informasi. Era mesin akuntansi elektronik pada tahun 1930 hingga 1950. Era mainframe umum dan komputer mini pada tahun 1959 hingga sekarang. Era PC pada tahun 1981 hingga sekarang. Era klien atau server pada tahun 1983 hingga sekarang. Era komputasi internet perusahaan pada tahun 1992 hingga sekarang. Cloud computing dan mobile era pada tahun 2000 hingga sekarang. Selanjutnya, teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur ada 3, yaitu hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Yang kedua, hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Yang ketiga, hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur. Perubahan infrastruktur teknologi informasi yang baru dijelaskan telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan peranti keras dan peranti lunak, dan rancangan peranti lunak yang telah meningkatkan daya
komputasi secara eksponensial sementara mengurangi biaya yang secara eksponensial. Komponen infrastruktur. Pada masa lalu, vendor-vendor teknologi yang memasok berbagai komponen seringkali bersaing satu sama lain, menawarkan sebuah gabungan solusi yang tidak kompatibel, eksklusif, dan parsial kepada perusahaan pembeli. Platform peranti keras komputer, platform peranti lunak komputer, aplikasi peranti lunak perusahaan, manajemen dan penyimpanan data, platform jaringan atau telekomunikasi, platform internet, dan layanan konsultasi integrasi sistem. Tren platform peranti keras dan teknologi baru. Perusahaan juga perlu menciptakan infrastruktur yang tangguh yang dapat menahan peningkatan besar dalam beban puncak dan serangan-serangan mendadak dari para hacker dan virus sambil tetap menghemat daya listrik. Integrasi platform, komputasi dan telekomunikasi, komputasi grid, komputasi berdasar permintaan atau utilitas, komputasi otonom dan komputasi edge, virtualisasi dan prosesor multi-core. Tren platform peranti lunak dan teknologi baru. Ada 6 tema utama dalam evolusi platform peranti lunak kontemporer. Yang pertama ada Linux dan peranti lunak open source. Yang kedua ada Java. Yang ketiga ada peranti lunak perusahaan. Yang keempat ada layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Kemudian yang kelima ada masuk dan aplikasi peranti lunak berbasis web. Dan yang terakhir ada outsourcing peranti lunak. Isu manajemen menciptakan infrastruktur TI yang koren memunculkan berbagai tantangan untuk menghadapi skalabilitas dan perubahan teknologi, manajemen, tata kelola, dan membuat investasi infrastruktur secara bijak dengan menangani perubahan infrastruktur, manajemen dan tata kelola, melakukan investasi infrastruktur secara bijak, model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur TI. Menangani perubahan infrastruktur ketika ukuran perusahaan menyusut. Perusahaan akan terperangkap dengan berlebihnya infrastruktur yang dibeli dan mengakibatkan perusahaan tidak berjalan secara fleksibel. Manajemen dan tata kelola. CEO dan para manajer memikirkan bagaimana infrastruktur dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Sebaiknya setiap divisi departemen diberikan tugas mengelola infrastruktur dengan baik. Melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Jika perusahaan mempunyai yang berlebihan terhadap infrastruktur itu akan menganggur dan akan menghambat kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan menghabiskan investasi terlalu sedikit, maka layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan dan pesaing akan melakukan investasi yang lebih besar dan akan mengalahkan perusahaan. Model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur TI, permintaan pasar untuk layanan perusahaan antara lain dengan memberikan pelayanan bagi pelanggan, pemasok, dan karyawan. Kemudian strategi bisnis pada perusahaan dapat dipilih perusahaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi infrastruktur, biaya, teknologi informasi TI. Perusahaan memiliki strategi TI untuk disertakan ke dalam rencana strategi jangka panjang. Penilaian teknologi informasi TI, layanan yang diberikan para pesaing, investasi infrastruktur TI oleh pesaing.